Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Anandia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas keempat dari pemrograman aplikasi web mengenai materi layout dan event. Jadi di sini tugasnya itu membuat suatu form sederhana yang dapat menginputkan username, password, lalu melakukan submit dengan tombol button login. Jadi hal pertama itu kita harus membuat layoutnya dulu. Nah, layoutnya di sini sudah saya buat dengan activity main. Di sini menggunakan constraint layout. Lalu di sini menggunakan background dengan kode warna 000 FFF. Di sini warnanya biru tua. Nah, selanjutnya ini saya buat linear layout agar dia di sini bisa tersusun lebih rapi, edit text dan button loginnya. Jadi di sini linear layoutnya saya beri ID content dan menggunakan layout width and height-nya ini match parent dan yang satu verb content yaitu memenuhi kontennya. Selanjutnya menggunakan padding 30 dan layout constraint left to left-nya parent dan right to right-nya juga parent. Selanjutnya di sini ada edit text yang pertama. Saya beri ID dengan USN karena ini edit text untuk input username. Dia width-nya match parent. Lalu height-nya 50. Selanjutnya background-nya ini saya gunakan drawable input. Jadi di sini saya buat new drawable resource file. Di sini sudah saya buat input. Nah, menggunakan jenis shape. Terus dia menggunakan warna putih dan ini menggunakan stroke untuk border sampingnya ini dengan kode warna 00 FFFF. Di sini cenderung ke hijau toska warnanya. Selanjutnya di sini dibuat radius 32 dp. Jadi saat muncul inputnya seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya di sini menggunakan margin top agar ada jarak dengan atasnya. Lalu padding. Selanjutnya ini digunakan hint. Kenapa digunakan hint? Jadi agar jika dilakukan input, dia akan otomatis hilang tulisan username-nya ini. Selanjutnya input type-nya text color-nya dan color hint-nya black. Selanjutnya ini edit text yang kedua untuk input password. Width dan height-nya sama seperti sebelumnya. Lalu background-nya menggunakan drawable input juga. Margin top-nya 20, padding-nya 30, dan di sini juga menggunakan hint, warnanya juga hitam. Selanjutnya untuk button-nya, di sini menggunakan ID button login, width dan height-nya juga sama seperti edit text sebelumnya. Lalu di sini menggunakan background drawable button. Nah, di sini menggunakan tipe shape juga, lalu warnanya A8, 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 yaitu cenderung ke abu-abu grey, abu-abu muda, radiusnya 100. Namun di sini, meskipun warnanya sudah diubah, dia nggak muncul di sininya. Warnanya tetap primary color-nya. Lalu selanjutnya margin top-nya 30 dengan atas, teksnya login. Selanjutnya size style. Nah, setelah itu di main activity-nya, di sini saya identifikasi button-nya dulu. Saya beri nama button login dan edit text-nya. Edit text USN, yaitu username, dan edit text password. Nah, selanjutnya dibuat override untuk onCreate dengan menggunakan save instance state ini agar saat dilakukan perubahan dari landscape ke portrait atau sebaliknya dia akan tetap tersimpan. Nah, di sini menggunakan find view by ID untuk menemukan ID yang sudah didefinisikan dalam activity main tadi.
Sini username dan passwordnya juga menggunakan find view by ID. Selanjutnya di sini button loginnya menggunakan set on click listener agar bisa responsif setelah diklik. Nah, di sini setelah dilakukan klik, di sini menggunakan toast untuk menampilkan hasil dari login yang dilakukan. Jika username dan passwordnya kosong, dia akan menampilkan username dan password tidak boleh kosong. Lalu jika username mengandung user dan 1234 sesuai dengan perintah dari di tugas pada e-link, di sini berhasil login, dan jika username-nya salah atau passwordnya salah atau salah satunya tidak diisi, maka username dan password salah. Nah, sekarang kita coba running. Nah, setelah dilakukan running, tampilannya akan seperti ini. Saat kita lakukan login sebelum menginputkan username dan password, nah di sini akan muncul username dan password tidak boleh kosong. Lalu saat kita inputkan username yang salah dan passwordnya benar, nah di sini kita klik login. Nah di sini username dan password salah karena ini username-nya salah. Lalu saat diinputkan username benar dan password salah, nah di sini akan muncul username dan password salah. Lalu saat kita inputkan username benar dan passwordnya juga benar, kita login. Nah, di sini akan tertulis berhasil login. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.